Berjuah-juah man bantah, banci kita jumpa dengar. Mari kita ras-ras ertoto. Eme keriahan bas pusuh kami, dibanci kami nembah, jangan mengaku, maka itandai kami di bata kami. Ban ngoreh kam kuduni enda rasinggit kam. Ringan ibas pusuh kami. Ngaku kami maka Yesus eme di bata kami, si enggo salibkan, ras mate ikuburkan, janah keke ibas si mate nari guna nasabkan dosa kami. Janah berkat kam ke surga, nikapkan ingan man kami kirinana si enggo tik man bandu. Janah rekakam pagi, ngalu-ngalu kami sekali nari. Kendari ras-ras kami nembah ras ngaku, maka kamu di bata kami ras ibegikin kami ka ati kami sorandu, ngajari kami anak-anak ndu. Gelah malam ati kami geluh, janah banci kami peseri. Ras di bata kami bas kerinana pengerana kami, bas perukuran kami, bagai bas kekelengan kami, terutama adi enggo kami ia lemindu dosa kami, maka kami pun akan mengampuni dosa orang yang bersalah kepada kami. Itulah tabiat Allah kami, dan itulah yang kami membuat terang di atas dunia ini, dan orang lain tahu bahwa kami inilah murid-murid-Mu. Kuduskan kami waktu kami merenungkan Taurat-Mu dan bersama-sama beribadah, dan sekaligus mengucap syukur buat perlindungan-Mu dalam COVID-19. Engkau menjagai kami sampai hari ini. Karena itulah pengharapan kami dan iman kami. Engkau jugalah yang melanjutkan menjagai kami sampai berakhir malapetaka yang sedang merajalela di dunia ini, bahkan di tanah Karo ini sendiri. Lindungi kami Tuhan kami Yesus, supaya kami masih bisa beribadah selama kami tinggal di bumi, sebelum Tuhan siapkan surga di mana tidak ada lagi kesusahan. Kami bersyukur buat pengharapan yang dalam yang Tuhan anugerahkan dalam hati kami untuk bersukacita hidup di bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon supaya Roh Kudus itulah menjadi guru kami. Amin. Mari kita membuka Filipi pasal 2. Mari kita coba ingat apa kurang lebih isinya surat Filipi yang sudah kita baca. Setidaknya kita ingat pasal 1 ayat 6. Apa yang sudah dimulai oleh Allah, Dia juga yang akan melanjutkannya. Makanya keselamatan, teologi keselamatan itu bukan dimulai dari manusia yang mau bertobat. Keselamatan manusia bukan dimulai dari manusia yang mau bertobat, tetapi dimulai dari Allah sendiri. Dia mengutus anaknya dan memberikan rohnya yang kudus, membuat kita bisa dilahirkan kembali. Maka Tuhanlah yang membuka hati perempuan Lydia itu sehingga dia bisa menjadi orang percaya. Itulah dasar iman kita. Maka keselamatan itu akan kekal sampai selama-lamanya karena bukan kita yang memulainya. Apa yang dimulai oleh Allah, maka Dia yang akan melanjutkannya. Makanya kalau hari raya Pentakosta kita sudah selesai, dimulai oleh Roh Kudus sehingga orang Israel bertobat 3.000, dan sesudah itu kita lihat perkembangan orang percaya terus sampai hari ini. Anda dan saya sama. Apa yang dimulai oleh Allah, Dialah yang melanjutkannya. Karena itu kalau tidak ada roh Allah,
membuat orang lahir baru, maka sia-sialah pengkhotbah siang malam. Tidak akan menghasilkan apapun. Maka bukan karena banyaknya kita bekerja, tetapi apa yang dimulai Allah lah yang bisa membuat ada kemajuan Injil, manusia bisa diselamatkan. Itulah pasal 1. Pasal 2, kita ingat bagaimana Yesus merendahkan diri menjadi sama seperti manusia, supaya kita juga sebagai pengikutnya tidak lagi mementingkan diri sendiri, tetapi bersedia merendahkan diri sebagaimana Yesus menjadi teladan kita. Barulah disambung, itulah sebabnya Allah mengangkat dia sehingga lutut harus berlutut dan mulut mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu kemuliaan. Jadi orang Kristen itu harus direndahkan. Dengan jalan demikianlah ada kemuliaan. Maka berbahagialah orang yang rendah hati. Sekarang masuk kita pasal 2 ayat 12. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Kita baca sampai ayat 18. Hei saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Apa yang kesan kita ayat 12? Hei saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Jadi Paulus memuji bahwa orang Filipi ini sudah senantiasa taat. Baru disambungnya, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya, sampai di situ kita dulu renungkan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Jadi dilihat Paulus, jemaat Filipi itu ada senantiasa taat. Ya, jadi bisa kita lihat, kalau begitu Paulus tahu dia jemaat Filipi ini orang yang sudah taat. Makanya ditulisnya surat ini, kamu saudara-saudara senantiasa sudah taat. Nah, sebelum kita maju ke sana, sebagai kita belajar sedikit, kalau surat, bisakah Anda bedakan dengan Injil? Maka sederhana, Injil itu kan Pak ceritanya cerita Tuhan Yesus di dalamnya. Berarti Matius, Markus, Lukas,
dan Yohanes, Kisah Rasul, pasti ceritanya di dalamnya cerita Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melayani, Tuhan Yesus mengampuni, Tuhan Yesus mengusir setan. Iya. Tapi kalau surat-surat, apakah isinya? Satu, kita tidak bisa lupa, kalau kita baca surat Filipi ini, maka isinya adalah surat ini ditulis kepada orang yang sudah percaya. Jadi surat bukan untuk yang belum percaya. Itu prinsip untuk menafsirkan kitab suci. Umpamanya surat Filipi ini ditulisnya kepada siapa? Kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi. Bukan saja orang percaya, padahal sudah sampai orang yang kudus. Maka dikatakannya tadi, kamu sudah senantiasa, apa katanya tadi, taat. Jadi kalau kamu mengkhotbahkan surat-surat Roma, umpamanya, kami jelaskan lagi, umpamanya kita surat Efesus, surat Tesalonika, Kolose, maka di dalam otak kita ini waktu kita mengeksegesinya, surat ini kepada orang yang sudah percaya. Itu langkah pertama, barulah kita mengkhotbahkannya sudah punya prinsip, oh yang mendengar surat ini adalah orang yang sudah percaya. Itu pertama sekali konsep kita. Walaupun nanti ada kemana-mana kita mau buat, boleh. Tapi konsep kita yang pertama sekali, bahwa mereka ini orang yang percaya. Sesudah itu, siapa lagi menerima surat ini? Penilik jemaat ya. Baru siapa lagi? Diaken. Berarti jemaat yang sudah kudus, apalagi penilik jemaat itu bishop ataupun oporusnya di Filipi ya. Demikian juga diaken. Dan kepada dialah disampaikan ayat 12 ini. Kan begitu, karena dia yang baca. Makanya dikatakannya tadi, hei saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Baru disambungnya, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Berarti mereka ini sudah selamat atau belum? Maka dia katakan tetaplah kerjakan keselamatanmu. Karena mereka ini sudah selamat. Kalau anak sekolah katakan tetap kerjakan PR-mu, kan begitu ya? Karena sekarang kan kita mengerjakan PR. Berarti dia sudah anak sekolah. Yang buta huruf nggak mungkin, karena disuruh dia untuk mengerjakan PR yang sudah diberikan oleh gurunya. Maka orang Filipi ini tetaplah kerjakan keselamatanmu, karena dia sudah selamat. Jadi kalau begitu, kalau aku sudah selamat, berarti ada pekerjaan yang harus aku kerjakan sehubungan dengan keselamatanku. Sama dengan orang berdosa. Karena dia orang berdosa, maka ada kewajibannya melakukan kerjaan dosa. Ya umpamanya lah surat Efesus ya, dahulu katanya ya, karena dosa-dosamu katanya, kamu telah mati katanya ya, dan kamu hidup di dalamnya, dan kamu mentaati penguasa-penguasa angkasa ini. Jadi sesudah kita diselamatkan, ada pekerjaan di dalam keselamatan itu. Sesudah kita sekolah, ada PR di rumah sekolah. Bagaimana jemaat? Atau kamu merasakan aku sudah selamat dan gak ada lagi PR-ku? Gak ada yang perlu kukerjakan sesudah aku diselamatkan? Kalau tadi kita baca sekali lagi Kisah Rasul 16, itu yang bertobat sekali pertama itulah Lydia. Mari kita baca supaya kita ulangi. Iya ya, karena Kisah Rasul 16 disitulah permulaan berdirinya jemaat Filipi. Itu ada ayatnya 14. Kisah Rasul 16 ayat 14.
Jadi kalau kita tahu kisah para rasul, belajar kisah para rasul itu tujuannya supaya kita mengerti latar belakang jemaat. Iya, makanya kita sudah selesai kisah para rasul. Nanti kalau Filipi ini selesai juga, Tuhan izinkan kita sama-sama, pasti kita pindah nanti mungkin ke Efesus atau ke Tesalonika. Itu terserah kepada pendengar. Apakah Tesalonika, Pak? Boleh. Tapi kita sudah belajar tentang jemaat, bagaimana Tesalonika itu berdiri. Sehingga setidaknya kita tahu waktu kita membaca suratnya. Nah, dah 14. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya. Inilah yang dikatakan tadi, Tuhan yang memulainya. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Oke, kalau sudah Tuhan membuka hatinya, ayat 15. Sesudah ia dibaptis bersama dengan seisi rumahnya. Kan selamat dia sudah. Selesai. Dia di dalam ayat ini tidak. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami. Nggak dibiarkannya Paulus tadi dan teman-teman Paulus tadi dilupakannya. Nah, makanya dikatakannya seisi rumahnya. Ia mengajak kami, katanya, jikalau kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Inilah pekerjaan orang yang sudah diselamatkan. Kalau waktu, kuharap kita masih ingat, itu Markus pasal 2, kurasa di mana ibu mertua Simon disembuhkannya. Iya, sesudah orang lumpuh, barulah mereka masuk ke rumah Simon. Baru dilihatnya mami Simonnya. Iya, ibu mertuanya Simon Petrus demamnya. Sesudah demam, diambilnya tangannya, disembuhkannya. Sesudah sembuh, apa dikerjakannya? Iya, makanya dikatakan dia melayani Tuhan Yesus dan semua murid-muridnya beserta orang lain pun datang ke rumahnya menjadi berkat dalam rumah itu. Itulah yang dimaksudnya, kerjakanlah keselamatanmu. Maka di sini tadi, sesudah perempuan Lydia ini percaya, dikerjakannya lah. Karena Tuhanlah yang membuka hatinya. Sekarang Lydia pun membuka hatinya pula sama Tuhan. Kan begitu ini. Makanya maka Lydia pun membuka hatinya kepada Paulus. Apa dibuatnya kepada Paulus? Marilah, katanya ya. Di manalah nanti orang ini nginap, pikirnya kan begitu. Kalau memang sudah dibawanya berkat rohani. Aku sudah diselamatkan. Lepas dari upah dosa neraka. Apa juga lah bagianku supaya aku berikan kepada Paulus ini bersama dengan timnya. Itulah maka diajaknya bahwa jikalau kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Kalau Paulus tidak datang, berarti Paulus tidak percaya bahwa Lydia orang percaya. Padahal tadi dikatakan di atas, Tuhan membuka hatinya Lydia. Maka Paulus tidak bisa mengatakan tidak. Alasannya, Tuhan sudah membuat rela hatinya Lydia ini untuk percaya kepada Tuhan. Tuhan bekerja di dalam hatinya. Sekarang, hati Lydia juga bekerja untuk menerima utusan Tuhan tadi. Maka dikatakannya, ia mendesak sampai kami menerimanya. Inilah yang menerima surat ini, Lydia ini. Siapa lagi tadi yang menerima surat ini? Orang-orang kudus. Siapa lagi? Diaken. Siapa lagi tadi? Penilik jemaat. Kepadanya disampaikan ini. Kalau sekarang ini ya kepada pendeta lah. Kepada siapa lagi? Kepada majelis. Kepada siapa? Kepada semua jemaat yang sudah Tuhan membuka hatinya, sudah dilahirkan
kembali kepadanya lah dikatakan, hai saudara-saudaraku. Itulah makanya orang ini sudah saudara-saudara Paulus. Anda ingat pertama kali Filipus mengatakan kepada Paulus, saudaraku, kapan? Hai saudaraku Saulus, katanya ya, Tuhan yang sudah menampakkan diri kepadamu menyuruh aku datang ke sini kepadamu supaya engkau dapat melihat kembali Ananias. Dalam pertobatannya. Ananias. Oh, Ananias ya, bukan Filipus ya, itu Ananias. Iya. Jadi Ananias inilah yang mengatakannya saudaraku. Tadi musuh. Musuh karena dikatakan Ananias kepada Tuhan Yesus, oh dia datang kemari untuk menangkapi kami dan membunuhnya dan membawanya ke Yerusalem. Begitu Saulus bertobat, maka Ananias pun berkata kepadanya, saudaraku. Paulus juga sama, makanya hei saudara-saudaraku, jemaat-jemaat yang ada di Filipi, hei penilik jemaat, hei diaken. Sekarang disambungnya, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, disinilah dia, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Dan mungkin itulah membuat kita semakin yakin bahwa kita sudah selamat. Makanya kedatangan Paulus ke rumahnya Lydia meyakinkan Lydia, menyatakan bahwa Paulus pun percaya bahwa Lydia ini sudah menjadi orang yang percaya. Tanpa ada pekerjaan keselamatan yang kita sudah kerjakan, dari mana kita percaya? Makanya banyak orang katakan, aku sudah bertobat 5 tahun yang lalu, katanya. Aku sudah menerima Yesus 2-3 kali, katanya. Aku tiap hari mengakukan dosa, katanya. Tapi karena nggak ada dibuatnya pekerjaan yang Tuhan yang seharusnya dia kerjakan, makanya tidak tumbuh keyakinannya. Itulah makanya tadi kita katakan ibu mertua Simon itu tandanya dia sudah sehat, dia melayani murid-murid dan bersama dengan Tuhan Yesus. Iya, oke, kalau gitu ini bukan bersangkut paut dengan keselamatan bisa hilang. Walaupun ahli teologi yang memakai ayat ini, tapi kita tidak menerima tafsirannya itu. Tafsiran di sini seperti anak sekolah yang sudah punya PR, sudah sekolah dia, dan disuruh dia mengerjakan PR. Bukan dia belum sekolah. Karena dia sekolah, maka ada PR-nya. Karena kita sudah selamatlah, maka ada pekerjaan hasil pertobatan kita itu kita kerjakan. Kalau Lydia tadi sebelum dia bertobat, kerjanya hanya jualan kain ungu, mencari uang. Tetapi sesudah dia bertobat, dia mengambil bahagian dalam pelayanan Injil bersama dengan Paulus. Dan kedua, kemungkinan besar disinilah jemaat Filipi berdiri di rumahnya Lydia ini. Makanya tidak ada lagi kesangsiannya akan keselamatannya, karena dengan kehadiran Paulus ke rumahnya, maka dia menerima kesaksian bahwa Paulus pun rupanya sudah meyakini bahwa aku ini orang percaya. Kalau aku ini belum orang percaya, pasti Paulus tidak mau datang ke rumahku. Itu yang dikatakan ayat 12 tadi. Karena salah satu temanya surat Filipi menguatkan, kan begitu waktu kita mulai ya? Iya, untuk menguatkan iman Anda benar atau tidak. Ya, itulah di sini suratnya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Ini kita sekalipun belum taat, bagaimana bilang senantiasa taat. Iya, bisa kita sedih mendengarkannya, tapi Paulus mengatakan kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Sudah selesai PR 1, minggu depan ada lagi PR yang lain. Minggu depan lagi ada, nanti bulan Agustus ada lagi PR-nya. Inilah maksudnya, kerjakanlah keselamatanmu. Oke, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar
bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Apa kurang lebih PR-nya di situ ya? Kurasa nggak bisa salah aku ayat 27 pasal 1. Karena kan harus kita ke atas ya, bukan ke bawah ya. Kan menafsirkannya apa yang sudah lewat kan. Apa dikatakannya 27? Kurasa itu PR-nya waktu ku baca-baca. Itu kotasi katakannya 27. Hanya hendaklah hidupmu perpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ini kurasa salah satu, kerjakanlah. Iya, ini juga sama, waktu aku datang dan waktu aku tidak datang. Baru PR-nya yang kedua kurasa itulah seluruhnya pasal 2. Supaya mereka meniru bagaimana Yesus hidup di tengah-tengah jemaat, di mana dia bersedia dalam bentuk rupa Allah, dan memang dia Allah sendiri, merendahkan diri, bahkan mati di kayu salib. Ya, makanya semuanya hendaklah kita merendahkan diri satu dengan yang lain. Jangan memikirkan kepentingan diri kita sendiri, tapi juga memikirkan kepentingan orang lain. Kurasa itu 2 PR-nya. Nah, baru ayatnya 13 kalau gitu. Marilah kita lanjutkan. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi nggak salah kita baca Kisah Rasul 16 ya. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kalau di Roma 5, tapi nggak terlalu mantap kurasa kalau aku hubungkan dengan Roma pasal 8 ayat 15. Kalau Dr. Carson itu, dia hubungkan ayat ini dengan Roma 8 ayat 15. Iya, itu Carson. Tapi saya dalam renungan saya kurasa nggak terlalu pas Pak Bapak itu di sini, kupikir. Karena dia karena salah satu penafsir yang paling jago sekarang ini. Tapi dia pakai Roma pasal 8 ya. Ayat apa katanya tadi? Ayat 15. Dia pakai ayat 15, nanti Anda bandingkan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak-anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Bapa, ya Aba, ya Bapa. Jadi di sini roh Allah itu menurut dia yang memimpin kita. Sama dengan ayatnya yang ke-8 kurasa ataupun yang 9. 9 umpamanya kita baca. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi menjadi penekanannya di situ adalah bagaimana roh itu memimpin kita. Jadi ayat 13 ini dikatakannya karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan. Jadi Bapak itu mengatakan roh Allah di dalam kita inilah menggerakkan hati kita supaya kita melakukan yang baik. Itu yang fungsi Roh Kudus salah satu dalam hidup kita ini, supaya menolong kita hidup di dalam kekudusan. Tetapi di dalam bagian ini, karena dia pakai apa? Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan. Supaya jangan lama, saya kalau berdoa, kalau Anda tanya, tidak ada jadwalku. Kapan kemauan Tuhan berikan, inilah jamku berdoa, di situ aku berdoa. Maka kadang-kadang waktu aku bangun pagi, waktu aku sebelum tidur, kadang-kadang waktu aku jalan, waktu aku gerak badan ataukah kerja bakti atau demikian.
Kapan Tuhan, katanya ya, Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi kemauan yang Tuhan berikan seperti Lydia tadi, Tuhan yang membukanya sehingga dia rela mendengarkan apa yang dikatakan oleh Paulus. Jadi bukan disiplin kita di sini. Makanya tadi dimulainya Allah yang memulainya. Maka mengertilah aku, orang yang kuat di dalam disiplin. Disinilah kelemahannya, aku pikir. Peraturannya itu menjadi disiplinnya, dan itu tidak dimulai oleh Allah. Itu dimulai dari dirinya sendiri. Bukan kemauan Allah dia berdoa. Wah, apakah Tuhan gak mau kita berdoa, Pak? Makanya di dalam doa kan, hati-hatilah di dalam doamu itu. Nah, jadi dalam kemauan inilah. Jadi waktu kita tidak lagi, nanti di bawahnya kita baca ya, nanti waktu kita tidak lagi bersungut-sungut, itu bukan karena disiplin. Karena memang kemauan yang Allah sudah taruh dalam diri kita, sebagaimana tadi bukan dipaksa Paulus. Hei, jiwamu sudah selamat. Karena itu engkau berhutang nyawa kepadaku. Haruslah engkau menerima kami di rumahmu. Kan begitu aturannya kan. Kalau kepada Filemon kan dibilangnya kayak gitu. Waktu dia kirim surat kepada Filemon, Filemon, kau berhutang nyawa sama aku. Karena itu haruslah engkau juga bayar nyawamu kepadaku. Tapi di sini bukan. Karena ini kan menerima surat ini orang yang sudah percaya. Jadi rupanya orang percaya ini salah satu cirinya, apa katakannya tadi sini? Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Tuhan yang taruh dalam kita kemauan untuk berdoa. Tuhan yang menaruh dalam hati kita untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Apakah ini lebih dalam tafsirannya? Apakah karena Paulus mencoba mengabarkan Injil di Betania dan mencoba mengabarkan Injil di Galatia dan dilarang oleh Allah? Dan sekarang oleh kemauan Allah sendiri ditaruhnya dalam diri Paulus, berangkatlah mereka ke Troas. Nah, jadi jangan nanti kita mula-mula kita bertobat karena Allah membuka kita. Pekerjaan Roh Kudus membuat kita selamat. Sesudah itu kita lahir kembali di dalam hukum Taurat, undang-undang kita. Itu maka saya bilang tadi, kalau aku berdoa tidak punya disiplin, itu lebih jelas katakan. Disiplinku hanya kalau Allah memberikan. Kurasa itu lebih bagiku. Makanya sering kukatakan sama ibu, ini waktuku berdoa ya, jangan diganggu. Gitu. Nanti ku bilang, mari kita berdoa. Pekerjaan semua ditinggal. Kalau memang dulu mula-mula lewat siaran radio ini, itu memang punya peraturan kami. Selama saya khotbah, itu tidak bisa ada masak di dapur. Semua dapur harus diam. Karena kami di tempat tidur merekamnya, mana ada rekaman kan, di tempat tidur semua kan. Jadi kalau tempat tidur sama dapur kan berdampingan, apalagi di situ juga bak air kan, ribut nanti, begitulah kurang lebih. Nah, tapi inilah kesanku tadi. Di atas dikatakannya apa? Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tetapi ayat 13, Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Dalam hatiku tadi apa yang mau kukatakan, kupikir, mari kita lihat kemauan yang Tuhan berikan di dalam hati kita sehingga kita mengikuti apa yang Allah mau. Kurasa itu yang mau dikatakannya sehubungan dengan keselamatan ini. Ya. Mari kita lanjutkan. Kalau begitu, kemauan kita sesudah kita percaya, kehendak kita, kerelaan kita untuk melakukan pekerjaan itu, lihat dari Allah yang memberikannya di dalam hati kita.
Kalau tidak, maka Anda akan hidup dalam Taurat. Baik membaca Alkitab, maupun berdoa, maupun melakukan pekerjaan Allah. Maka satu rahasia saya seringkali mungkin Anda belum tahu. Apa saja pun dikerjakan orang, kulihat saja dari belakang. Apakah memang karena kemauan yang ditaruh Allah dalam hatinya, maka dilakukannya? Ataukah karena orang ini disiplin, sehingga dalam disiplinnya itu dilakukannya? Oh, itu nanti berhentinya itu, kupikir. Jadi bisa kulihat sepertinya ada motornya karena kehendak Allah yang ada dalam hatinya, itulah dia melakukan pekerjaan itu. Kuingatlah ayat 13 ini. Memang Allah sudah memberikan kerelaan bagi dia. Nanti di bawah umpamanya kerelaan yang sangat menonjol itu ayat 17. Kita langsung saja lompat supaya kita tahu. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita. Kenapa dia bersuka cita? Padahal ini berbicara soal kematiannya di kayu. Dia akan kematiannya karena dia mengabarkan Injil ke Filipi. Karena kerelaan, karena kehendak Allah yang ada di dalam hatinya tadi. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita. Dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Rupanya kalau kita melakukan pekerjaan yang Tuhan taruh kehendaknya dalam hati kita, kita melakukannya dengan sukacita. Walaupun menghadapi kesulitan, ini kan kematian. Ya, makanya 18 dikatakannya lagi apa? Dan kamu juga harus bersukacita demikian. Dan bersukacitalah dengan aku. Karena Paulus oleh kehendak Allah ada kerelaan di dalam hatinya, menderita pun bersama-sama dengan jemaat Filipi ini. Dia bersukacita. Karena itu jangan kamu sedih, bersukacitalah bersama-sama dengan aku. Walaupun aku dulu dipenjarakan di kampungmu, sekarang dipenjarakan di Roma. Karena itu bukan kemauanku, tapi Allah telah memberikan kemauan di dalam diriku untuk mempersembahkan hidupku kepadanya. Sebenarnya itulah dosanya Ananias dan Sapira. Bukan karena kerelaannya, tetapi karena pengaruh orang lain. Sehingga dia mendustai Roh Kudus. Kerelaannya jangan habiskan semua. Kan begitu sebenarnya dia. Makanya Pak Petrus pintar kali. Itu kan semua milik kau, katanya. Tetapi kenapa engkau mendustai? Karena itu iblislah di dalam hatinya sendiri. Makanya kalau tadi lebih tajam sedikit, itulah membuat aku hati-hati. Makanya seringkali mungkin Anda terkejut kalau Anda minta saya berdoa dan saya menolak. Karena kalau iblis menyuruh aku berdoa, tak maulah aku. Tapi kalau kerelaan hatiku ditaruh Allah untuk mendoakannya, maka aku bersedia untuk mendoakannya. Bukan karena terpaksa, tetapi karena kerelaan yang Allah taruh di dalam hati. Baik, nanti Roh Allah yang akan melanjutkannya. Mari kita baca ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Apa yang mau dikatakan di sini? Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Kalau sungut-sungut itu karena terpaksa kita lakukan. Waktu aku membahas ini, kenapa dipakai Paulus di sini bersungut-sungut? Penafsir mengatakan, inilah dosanya umat Israel sesudah keluar dari sudah keluar dari Mesir, dan inilah membuat mereka tidak bersih. Wah, hebat kali lah ini kalau ini membuat kami tidak bersih. Apalagi anak estetika bersungut-sungut, dia terus mengerjakan PR-nya. Oh, nggak bersih lah nanti ini, kupikir. Makanya aku coba usahakan supaya jangan dia bersungut-sungut. Apa saja PR, apa saja PR, apa saja, ini sudah bersungut-sungut sebagai orang percaya yang harus dihindari. Ayat 14.
Maka dengan kerelaan yang Allah berilah di dalam hati kita, kita melakukannya, dan di dalam hal itulah kita bisa memuliakan Allah dan bisa menjadi terang. Kan itu bercahaya di tengah-tengah angkatan yang bengkok ini gitu. Nah itulah makanya di sini kubaca tadi, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Kemungkinannya sesudah Paulus katakan pasal 2, ikutlah teladan Yesus, mungkin keluar apa? Sungguh-sunggutan. Karena bagaimana bisa kita mengikuti? Tidak mungkin. Inilah keluar sungguh-sunggutan dari mereka. Maka dimulai Paulus tadi apa? Dengan takut dan gentar. Janganlah kamu nanti bersungut-sungut seperti umat Israel. Maka kerjakanlah keselamatanmu yang sudah ada. Berjalanlah begitu. Dan lihatlah bagaimana Allah memberikan kehendak di dalam hatimu untuk mentaatinya. Nah, aku rasa inilah yang bisa kita renungkan. Kok Tuhan aku nggak pernah mengalami karena kehendakku kulakukan. Karena ada orang tak pernah dilakukannya karena kehendaknya. Tetapi dilakukannya semua karena terpaksa. Bukan karena Allah yang memberikan kehendak kepadanya. Jadi berdoa pun kalau sudah jauh dari Paulus, nggak berdoa lagi mereka, kan begitu nanti di sini tuh dikatakannya, waktu aku datang dan waktu pun aku tidak datang. Di situ kelihatannya bahwa Allah yang di dalam hati kita tadi menyuruh kita melakukannya dengan sukacita, tanpa sungut-sungutan, tanpa berbantah-bantahan. Iya. Supaya apa? Supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah hati. Barulah Paulus memberikan kesaksiannya, tidak bersungut-sungut, tetapi sekalipun darahku. Kan itu dia. Nah, jadi di sini Paulus mengungkapkan bagaimana kerelaan di dalam hatinya sesudah diselamatkan dia, ada yang Tuhan taruh melakukan kehendak Allah di dalam hidupnya. Itu maka ditutupnya dengan kesaksiannya 17, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban, ini tidak lebih daripada kematian yang harus dihadapinya. Kalau orang Filipi kan cuma 2 tadi dimintanya, supaya hidup mereka berpadanan dengan Injil, supaya mereka meniru bagaimana kehidupan Tuhan Yesus. Dan nanti dibayangkannya, mana tahu ada di antara mereka yang bersungut-sungut dan nanti beraib lagi, sama lagi nanti pengalamannya dengan umat Israel yang baru keluar dari tanah Mesir. Maka disinilah kalau kita masuk, seringkali kita sekarang ini belajar teologi aplikasinya. Disinilah belajar teologi aplikasi tentang pengudusan, sanctification sesudah kita bertobat. Semakin dikuduskan, semakin dikuduskan. Karena ayat 1 dikatakannya apa? Kamu senantiasa taat. Mungkin bisa dia taat dalam melakukan apa yang cocok sama dia, kan bisa kita taat. Tetapi kalau nggak cocok sama kita, muncul apa? Itu membuat kita tidak kudus lagi. Maka Paulus tidak lupa mengajarkan teologi sanctification, mengajarkan tentang kekudusan sesudah kita percaya. Bukan kalau kita nggak sanctification nggak ke surga, bukan itu. Tetapi nanti kamu beraib waktu Yesus datang kedua kali, ini yang dimasukkannya. Makanya teologi pengudusan di sini dimasukkan Paulus mulai dari ayat 12 sampai ayat 18. Dan Paulus berani memberikan kesaksiannya bahwa memang dia tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah. Itulah ayat 17 dan ayat 18. Tetapi sekalipun, katanya kan, di atas begitu katanya. Sekarang bagaimana kalau aku, katanya. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita. Lawan sukacita apa?
Iya, bersusah. Nah, inilah dia. Makanya Paulus di sini sampai dia sanctification, pengudusan hidupnya, bersuka citalah dia. Kalau enggak kan bisa mulai berangkat dari Miletus, penjara sebagai tawanan roh. Kan itu salah ceritanya nih. Sekarang sudah di dalam kapal, dilanda oleh badai, kan begitu terus. Sekarang sampai lagi di Roma, dipenjarakan lagi, harus lagi tanggung jawab sewa rumah. Kalau di Filipi tadi ada Lydia, sekarang di sini kan bisa dia bersungut, tetapi dia bersuka cita. Itu yang mau dibuatnya kepada orang Filipi, supaya Filipi, kata kita apa? Menguatkan iman mereka, melihat Paulus bersuka cita walaupun menghadapi kesulitan. Dan berapa kali dikatakannya di sini bersukacita? Bersukacitalah, bersukacitalah, apalagi bersukacitalah, bersukacitalah 4 kali dalam ayat ini saja. Hilanglah sungutan dan apa? Satu sungutan, sadu berbantah-bantah. Memang kalau kita sukacita kan kita kan nggak berbantah-bantah ya. Itulah dia. Kenapa bisa sampai ke situ? Itulah ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan. Berilah aku kemauan menanggung salib ini. Kan begitu kurang lebih ini. Walaupun Paulus katakan aku akan menghadapi kematian, tetapi karena kemauan untuk memikul salib ini, seperti Yesus bersedia memikul salib itu, nah di dalamnya lah dia bisa bersuka cita. Nah, jadi saya ulangi beberapa, kalau bolehlah kita mendengarkan apa yang dibacakan kepada jemaat Filipi ini. Walaupun dia sudah, kamu senantiasa sudah taat. Karena memang yang menerima surat ini kan sudah taat ya. Terutama taatnya kepada Injil, kan begitu ya. Nah, sekarang ketaatan kita bisa kita taat sama Injil, tapi tidak taat kepada hidup bagaimana Allah mau kita hidup. Makanya ditaruhnya dalam diri kita itu apa? Untuk bersedia mau melakukan dan mengerjakan itu karena kehendak Allah sendiri. Aku melakukannya. Bukan karena diaturkan, bukan karena sudah memang roster, bukan karena memang sudah demikian hidupku, sehingga dia kembali lagi kepada Taurat. Kalau tidak kulakukan nanti, merasa lagi aku bersalah. Nah, makanya tadi di sini, kalaulah boleh roh Allah memberikan dalam hati kita kemauan untuk melakukan pekerjaan menurut kerelaan yang Allah berikan dalam hati kita. Ada kerelaan yang Tuhan taruh dalam hati kita seperti tadi. Kan sudah saya mulai tadi. Katakan sajalah baca Alkitab. Katakan sajalah berdoa. Katakan sajalah bersaksi. Katakan sajalah mengasihi. Katakan sajalah mengampuni. Memang ada kerelaan. Karena nggak tahunya dia itu, sudahlah gitu. Kan kerelaan itu. Kalau nggak kerelaan, kalau sungguh-sungguh apa? Memang begitu, memang modelnya dia. Terus saja seperti itu. Katanya sudah lahir baru. Ini membuat apa? Apa tadi katakannya di sini? Kamu hidup di dalam angkatan yang bengkok ini, sehingga kamu tidak lagi dapat bercahaya. Tujuan pengudusan bukan supaya masuk surga, tetapi tujuan pengudusan sanctification di sini supaya kita bisa bercahaya di antara mereka yang bengkok hatinya. Kan begitu dikatakan tadi 15, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda, sehingga sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia sambil berpegang pada firman Tuhan. Nanti kita sampai di sini bagaimana Paulus mengungkapkan berpegang kepada firman Tuhan. Tetapi di sini tadi disambungin satu lagi, sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Paulus tidak pernah lupa hari Tuhan.
Itu salah satu sifatnya Paulus. Jadi kita tidak boleh lupa sebenarnya hari Tuhan. Hari Tuhan itu yang sangat sederhana ialah aku nanti berjumpa kembali dengan Yesus yang sudah kuterima ini. Itu yang pertama sekali. Aku nanti jumpa bersama dengan Dia yang sudah menyelamatkan aku. Setidaknya kalau nanti aku jumpa, aku mengucap syukur atas perbuatan yang sudah menyelamatkan aku. Baru kedua, apakah aku kerjakan pekerjaan keselamatan yang Dia suruh aku kerjakan? Nah, Paulus itu yang diarahkannya. Supaya nanti waktu kamu berjumpa dengan Dia, kamu tidak bercacat waktu kamu datang, tidak beraib waktu kau jumpa dengan Dia yang sudah kau percayai itu. Kurasa orang Kristen banyak kali mungkin lupa harus jumpa dengan Yesus. Karena itu hidupnya tidak sembarang, hidupnya sembarangan di dunia. Karena nggak dibayangkannya nanti jumpa Dia kembali dengan Yesus. Dibayangkannya cuma apa? Ya masuk surga, tidak masuk neraka. Cuma dua di pilihannya, jangan neraka tapi surga. Tapi jumpa dengan Yesus nggak mungkin sampai kurasa. Itu makanya Paulus diulangi dari sini, pada hari Kristus aku dapat bermegah. Karena di dalam pikiran Paulus akan berjumpa dengan Yesus. Makanya jarang nih kurasa kalau ada tamu, ya tamu katanya datang gitu ya, keluar kita dengan baju pajamas kita. Kurasa jarang kali orang. Kenapa dia nggak pakai baju pajama saja keluar? Ya malu kalau jumpa dengan Yesus juga sama. Nanti kita akan jumpa juga. Semua pajamas, persungut-sungutan kita dan semuanya itu yang kita bawa semua sama Dia. Nggak ada bedanya dengan umat Israel yang bukan anak Allah. Kita ini kan anak-anak Allah. Umat Israel kan umat pilihan Allah. Kita ini kan anak. Jadi lebih tinggi kita daripada umat Israel. Karena umat Israel dosanya belum diampuni. Dan mereka bersungut-sungut di padang gurun. Akhirnya dipatuki ular kan begitu. Akhirnya banyaklah kesusahan. Nah sekarang inilah yang diungkapkan tadi. Makanya waktu kita membaca surat, saya ulang walaupun nggak bisa kali kita banyak dapat. Kalau kita membaca surat langsung kita bayangkan yang menerima surat ini adalah orang yang sudah percaya. Dan apa yang mau dikatakannya kepada orang yang menerima surat ini? Satu, kalau kita mau jabarkan satu-satu, apa yang dikatakan Paulus? Satu, ayat 12. Kamu senantiasa taat, bisakah? Oh, dikatakan Paulus kepadanya, oh dia senantiasa taat. Kedua, apalagi dikatakannya? Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Nah, inilah eksegesi yang berbeda. Kan bisa ya? Supaya nanti Anda menafsirkannya. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Apa maksudnya tetap kerjakan keselamatan? Dengan takut dan gentar? Nah, kita tadi sudah buat bagaimana Lydia melakukan pekerjaan keselamatannya. Tetapi dalam cerita ini bukan itu yang dimintanya. Yang dimintanya adalah hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil. Hendaklah hidupmu menyerupai Kristus karena Kristuslah sudah menjadi teladan. Apalagi dikatakannya? Yang dikatakannya Allah lah yang mengerjakan itu semua, bukan karena usahamu seperti undang-undang Taurat. Apa yang dibuat Allah dalam dirimu, kalau waktu engkau mau melakukannya, itu sajalah lakukan, bukan karena terpaksa, gitu ya. Baru ketiga apalagi? Lakukanlah segala sesuatunya tidak bersungut-sungut. Oh, jadi kalau aku ada bersungut-sungut, ku baca surat ini, oh tidak cocok sebagai orang yang sudah dilahirkan kembali. Kenapa? Itu namanya pengudusanku nggak kutambahi dari hari ke sehari. Bisa ada ketaatan, bisa kita mengerjakan keselamatan kita tiap hari dengan baik, tapi masih bisa keluar apa? Bersungut-sungutan. Oh itu nanti kembali lagi seperti umat Israel. Bisa keluar dari tanah Mesir, tapi di tengah jalan terus saja bersungut-sungut. Sesudah itu apa lagi? Supaya jangan nanti kamu bernoda waktu Kristus datang kedua kali. Apalagi dikatakannya, oh Paulus memberikan kesaksiannya. Bagaimana dia dengan sukarela memberikan apa namanya tadi? Korban. Iya, inilah yang dimasukkan oleh Paulus di sini. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu. Kenapa dikatakannya ibadah imanmu? Jawabnya nggak payah ya, karena Paulus membawa Injil ke sana dan
Paulus menderita karena Injil itu. Iya, menyelamatkan bukan penderitaan Paulus. Menyelamatkan pasti adalah penderitaan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tidak sampai menderita ke Filipi. Sekarang penderitaan Yesus harus dibawa oleh siapa? Oleh Paulus. Baru sampai Injil ke Filipi. Ini dalam teologianya. Yesus tidak sampai menderita ke Filipi. Tetapi Paulus yang sampai menderita ke Filipi. Kristus mati untuk dosa orang Filipi. Tetapi tidak bisa orang Filipi selamat kalau Paulus tidak menderita. Sama dengan Epaphroditus nanti di sini. Epaphroditus sudah ada persembahan dari jemaat Filipi. Tapi persembahan orang Filipi tidak bisa sampai kepada Paulus di Roma kalau Epaphroditus tidak mengalami penderitaan. Baik sakitnya sampai di Roma. Ini sama. Jadi ini kerelaan di dalam hati Paulus. Dia tahu Yesus menderita. Tetapi penderitaan Yesus tidak bisa menyelamatkan orang itu. Kecuali kalau Paulus dikatakannya di sini apa? Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadahmu. Kalau tidak ada kematian Paulus membawa Injil ini ke sana, maka Injil berhentinya cuma di Bukit Golgota. Tetapi karena penderitaan Paulus dan darahnya dicurahkan sebagai ibadah orang Filipi, maka orang Filipi menerima keselamatan yang Tuhan Yesus sudah berikan di Bukit Golgota. Sekarang yang membawanya ini harus menderita. Sama dengan Epaphroditus. Sudah dikumpulkan jemaat Filipi uang supaya uang ini sampai ke Paulus. Tetapi uang ini tidak bisa sampai ke Roma kecuali Epaphroditus bersedia menempuh jalan bahaya itu dari Filipi naik kapal menuju Roma. Dan sampai di Roma jatuh sakitlah dia. Ada kemungkinannya karena belum pernah dia jalan jauh sekali. Dari Filipi ke Miletus, dari Miletus ke Kaisarea dan melanjutkannya. Sampai di Roma jatuh sakitlah dia. Sama, Injil juga tidak bisa sampai kecuali kalau ada orang di antara kita dengan kerelaan. Darahku dipersembahkan untuk menjadi ibadah imanmu. Itulah di sini tadi kerjakannya keselamatannya karena dia sudah selamat. Dikerjakannya keselamatannya membawa berita keselamatan tadi kepada orang Filipi. Nah, ayat 17 dan 18 itulah disaksikannya. Dan di dalam kesaksiannya dia bukan bersungut-sungut, bukan berbantah-bantah, tapi menyatakan dia bersuka cita. Karena itu hendaklah juga kamu bersuka cita walaupun hal ini terjadi supaya kamu diselamatkan. Aku tetap bersuka cita, bukan aku sedih. Karena itu kamu pun harus senantiasa bersuka cita juga dengan aku. Itulah makanya orang katakan, oh surat Filipi ini surat bersuka cita walaupun banyak kesulitannya. Kenapa? Karena sukacita itu kan kerelaan. Kalau orang rela kan sukacita. Kalau nggak rela, iya bersungguh-sungguh lah aku saja terus katanya kan itu sudah, itu nggak ada kerelaan. Tapi kalau dibayangkannya tadi inilah kebahagiaanku, oh suka aku ini, kan itu kerelaan yang Tuhan taruh di dalam hati kita untuk melakukannya. Nah, saya baca sudah kita akhiri. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dari ibadah imanmu. Ngerti kita ya? Aku bersuka cita. Dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersuka cita demikian. Dan bersuka citalah dengan aku. Jangan nanti jemaat ketinggalan. Paulus bersuka cita, jemaatnya sedih. Nggak mau Paulus. Makanya jemaatnya pun diajaknya juga bersuka cita. Karena kerelaan yang Tuhan taruh di dalam hatinya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dapat merenungkan bersama-sama. Satu yang harus kami pikirkan adalah pengudusan hidup sesudah kami percaya. Rupanya kami harus mengerjakannya. Tetapi waktu kami mengerjakannya pun karena Allah lah yang memberikan kemauan di dalam hati kami. Sehingga kami dengan kerelaan yang Allah taruh dalam hati kami
kami melakukannya sehingga tidak ada sungutan dan tidak ada perbantahan. Terpujilah namamu sehingga kami bisa menjadi bercahaya di tengah-tengah angkatan yang jahat ini, sehingga kesaksian kami sebagai orang yang sudah diselamatkan. Berbeda dengan orang-orang Israel yang keluar dari tanah Mesir, semua perjalanannya diwarnai dengan sungutan, sehingga mereka tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Sebagai anak-anak Allah, kami tahu kalau Tuhan memberikan kerelaan dalam hati kami, maka kami melakukannya bukan karena terpaksa. Terima kasih Tuhan kami Yesus, kalau kami sudah mendengar perkataan-Mu ini, supaya kami melakukan pekerjaan keselamatan yang sudah kami terima. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin.